Selamat datang kembali. Ada berita besar banget nih yang mungkin sudah Anda lihat di mana-mana. Pada 3 Januari 2026, militer Amerika Serikat baru saja melakukan sesuatu yang eh luar biasa nekat. Mereka masuk ke Caracas, ibu kota Venezuela, dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Tentu saja, headline-nya heboh, tapi seperti biasa, cerita yang sesungguhnya ada di balik itu semua. Dan untuk itulah kita di sini. Anda sudah mengumpulkan tumpukan materi yang sangat menarik. Mulai dari analisis video geopolitik yang mendalam, artikel investigasi, sampai transkrip pidato Presiden Trump sendiri. Misi kita hari ini adalah membedah semua ini untuk memahami 3 hal. Apa yang benar-benar terjadi, kenapa sekarang, dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua. Kita mulai dari sana, kronologi operasinya, bagaimana persisnya mereka melakukannya. Ini adalah operasi yang direncanakan dengan sangat matang dan dieksekusi dengan kecepatan kilat. Menurut salah satu sumber kita, semuanya dimulai pada dini hari, sekitar jam 2 pagi waktu Caracas. Dan ini bukan operasi senyap. Justru sebaliknya, ada serangkaian ledakan terkoordinasi yang menargetkan titik-titik vital militer Venezuela. Tunggu, jadi ini bukan tim kecil yang menyelinap masuk diam-diam, ini lebih mirip invasi skala kecil. Saya bayangin ada ledakan, helikopter. Tepat sekali, dan sepertinya itu memang tujuannya. Semacam shock and awe. Mereka ingin melumpuhkan kemampuan Venezuela untuk merespons. Sumber Anda menyebutkan ada sekitar selusin helikopter yang dikerahkan, menyerang pangkalan udara La Carlota dan markas militer Fuerte Tiuna. Tujuannya yaitu membutakan dan memekakkan telinga militer Venezuela sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Di sini ada satu detail yang menarik perhatian saya. Venezuela kan punya sistem pertahanan udara S-300 dari Rusia. Katanya canggih. Bagaimana bisa selusin helikopter Amerika terbang begitu saja di atas ibu kota? Itu pertanyaan jutaan dolar. Dan kegagalan S-300 itu sendiri adalah sebuah pesan kan? Entah sistem itu berhasil dilumpuhkan oleh serangan cyber sebelumnya, atau para operatornya benar-benar tertangkap basah. Yang jelas, perlawanan yang dilaporkan dari pihak Venezuela itu sangat-sangat minim. Ini menunjukkan tingkat presisi dan, superioritas teknologi yang luar biasa dari pihak Amerika. Kegagalan ini pasti jadi berita memalukan bagi Moskow. Oke, jadi pertahanannya lumpuh. Terus, di mana Maduro saat semua ini terjadi? Pasti nggak sedang duduk santai di istana kepresidenan, kan? Tentu tidak. Dia ada di sebuah lokasi aman yang dirahasiakan. Tapi disinilah tim elit Amerika masuk. Sumber Anda menyebutkan Delta Force, salah satu unit operasi khusus paling rahasia dan paling mumpuni milik AS. Unit yang sama yang dulu melumpuhkan pemimpin ISIS, al-Baghdadi. Mereka rupanya sudah tahu persis di mana Maduro berada. Dia dan istrinya ditangkap, kabarnya langsung dari tempat tidur mereka, tanpa satu pun tembakan dilepaskan dalam proses penangkapan itu sendiri. Gila, cepat, bersih, dan sangat efektif. Beberapa jam kemudian, Presiden Trump muncul di media sosial untuk mengkonfirmasi semuanya. Saya baca transkripnya, dan nadanya sangat jelas. Dia menyebutnya unjuk kekuatan militer Amerika yang luar biasa. Dan dia berulang kali menekankan tidak ada satupun korban jiwa atau bahkan kehilangan peralatan di pihak Amerika. Itu bukan sekedar pengumuman, itu sebuah deklarasi. Benar, pesannya ditujukan tidak hanya untuk Venezuela, tapi untuk seluruh dunia. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Dari semua negara yang punya masalah dengan Amerika, kenapa harus Venezuela dan kenapa sekarang? Hubungan mereka kan udah beku selama puluhan tahun. Betul, ketegangan ini bukan hal baru. Ini sudah berlangsung sejak eranya Hugo Chavez di akhir tahun 90-an kan? Chavez kan sangat vokal anti-Amerika, membangun aliansi dengan musuh-musuh AS seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran. Dia sering menggunakan minyak sebagai senjata politik. Maduro, yang latar belakangnya seorang sopir bus dan loyalis Chavez, pada dasarnya hanya melanjutkan warisan kebijakan itu setelah Chavez meninggal di 2013. Dan disinilah letak ironi terbesar dari cerita ini, yang terus-menerus diulang dalam semua sumber yang Anda berikan. Venezuela itu duduk di atas cadangan minyak terbukti terbesar di planet ini. Bukan Arab Saudi, bukan Rusia, tapi Venezuela. Secara logika, mereka seharusnya menjadi negara yang luar biasa kaya dan makmur. Nah, ini bagian yang tidak masuk akal bagi saya.
Bagaimana bisa negara dengan minyak lebih banyak dari Arab Saudi justru mengalami keruntuhan ekonomi total, sampai-sampai rakyatnya kelaparan dan melarikan diri? Apa yang salah di sini? Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut kutukan sumber daya alam. Ekonomi Venezuela itu sangat tidak sehat karena 95% pendapatannya hanya bergantung pada satu hal, minyak. Jadi ketika harga minyak dunia anjlok drastis pada tahun 2014, seluruh fondasi ekonomi negara itu runtuh seketika. Tapi negara-negara minyak lain juga menghadapi harga rendah kan? Kenapa Venezuela yang paling parah? Karena salah urus yang kronis. Selama bertahun-tahun, mereka tidak menabung atau berinvestasi saat harga minyak tinggi. Uangnya dihabiskan untuk program-program subsidi populis yang masif. Salah satu sumber bahkan menyebutkan bensin di sana harganya lebih murah dari air minum, ada juga program rumah gratis. Ketika pendapatan minyak mengering, mereka nggak punya cadangan. Dan solusi pemerintah Maduro, mereka menyalakan mesin cetak uang. Itu resep bencana ekonomi. Tepat, mereka mencetak uang triliunan bolivar yang langsung memicu hiperinflasi. Salah satu laporan menyebut angkanya mencapai lebih dari 48.000% dalam setahun. Uang jadi tidak lebih berharga dari kertas tisu. Orang-orang harus bawa tumpukan uang hanya untuk beli roti. Dan untuk melengkapi tragedi ini, ada masalah teknis dengan minyak mereka. Minyak Venezuela itu jenis extra heavy crude, sangat kental seperti lumpur, sulit dan mahal untuk diekstraksi. Dan saya membaca bagian yang paling ironis. Kilang minyak yang paling efisien untuk mengolah jenis minyak kental itu justru ada di mana? Di Amerika Serikat. Persis. Jadi, secara tragis, mereka sangat bergantung pada musuh bebuyutan mereka untuk bisa mengubah kekayaan alam terbesar mereka menjadi produk yang bernilai. Ini kombinasi sempurna dari ketergantungan ekonomi, salah urus, dan bencana politik. Venezuela menjadi negara kaya yang bertekuk lutut. Oke, jadi kita punya gambaran yang jelas. Negara yang kaya raya, tapi sedang dalam kondisi sangat lemah. Ini menciptakan peluang. Sekarang mari kita lihat alasan resmi yang diberikan Washington untuk operasi militer ini. Di atas kertas, ini bukan soal minyak kan? Tentu saja tidak. Alasan resmi nomor satu yang paling sering digaungkan adalah narkoterorisme atau terorisme narkoba. Maduro dan lingkaran dalamnya sebenarnya sudah didakwa di pengadilan Amerika sejak tahun 2020. Mereka dituduh sebagai pemimpin kartel narkoba bernama Cartel de los Soles, Kartel Matahari, yang diduga menyelundupkan ratusan ton kokain dan fentanyl ke Amerika. Nah, disinilah salah satu sumber Anda menunjukkan sebuah manuver politik yang sangat cerdik. Isu fentanyl ini tidak diperlakukan seperti isu narkoba biasa. Trump melakukan sesuatu yang berbeda. Benar sekali, ini poin kunci untuk memahami pembenarannya. Secara sepihak, melalui perintah eksekutif, Trump mengklasifikasikan fentanyl sebagai senjata pemusnah massal atau WMD. Tunggu, WMD. Bukannya itu istilah untuk bom nuklir atau senjata kimia? Fentanyl kan narkoba yang menyebabkan krisis overdosis. Bagaimana bisa jadi WMD? Kongres yang bisa menetapkannya. Tapi secara politik, itu mengubah segalanya. Dengan menyebutnya WMD, narasinya langsung bergeser. Krisis fentanyl bukan lagi masalah kesehatan masyarakat yang solusinya adalah rehabilitasi dan dokter. Tiba-tiba, ini menjadi ancaman keamanan nasional yang solusinya adalah militer dan eliminasi target. Ini mengingatkan saya pada sesuatu. Dalih Perang Irak tahun 2003 juga soal WMD yang ternyata tidak pernah ditemukan. Polanya terasa mirip. Persis. Itu adalah perbandingan yang dibuat oleh beberapa analis dalam sumber kita. Ini adalah cara untuk membingkai masalah agar sesuai dengan solusi yang sudah disiapkan, intervensi militer. Selain itu, ada alasan resmi lainnya, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Venezuela dan janji untuk memulihkan demokrasi. Trump bahkan mengatakan AS akan menjalankan Venezuela untuk sementara waktu untuk menstabilkannya. Oke, jadi itu alasan-alasan yang disajikan untuk publik. Narkoba, demokrasi, hak asasi manusia. Tapi kalau kita baca di antara baris-baris sumber ini, sepertinya banyak kritikus yang sama sekali tidak percaya. Mereka melihat ada agenda lain yang jauh lebih besar. Semuanya kembali ke minyak, kan? Selalu kembali ke minyak. Banyak analis menyebut ini imperialisme telanjang yang tidak lagi ditutup-tutupi. Tujuannya adalah untuk mengamankan kontrol atas cadangan minyak terbesar di dunia.
Pernyataan Trump sendiri setelah operasi itu seolah mengonfirmasi kecurigaan ini. Dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika akan segera masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur mereka yang rusak. Itu bukan lagi pesan tersirat, itu sudah sangat terang-terangan. Ada juga perbandingan historis yang kuat di salah satu artikel yang Anda berikan. Ya, ini disandingkan dengan peristiwa seperti Perang Opium di abad ke-19, di mana Angkatan Laut Inggris yang perkasa memaksa Tiongkok untuk menerima impor opium. Atau ketika Commodore Perry dari Amerika Serikat menggunakan kapal-kapal perangnya untuk memaksa Jepang membuka pelabuhannya untuk perdagangan di tahun 1850-an. Polanya selalu sama. Sebuah negara dengan kekuatan angkatan laut yang dominan memaksakan kehendaknya pada negara yang lebih lemah untuk mendapatkan akses ke pasar atau sumber daya. Dan sepertinya targetnya bukan hanya Venezuela. Ini juga pesan untuk pemain global lainnya. Tepat sekali. Salah satu sumber menunjukkan data yang sangat penting. Sekitar 40% ekspor minyak Venezuela sebelum krisis itu dikirim ke satu negara, yaitu Tiongkok. Jadi dengan mengambil alih kontrol atas minyak Venezuela, Washington secara efektif mengirimkan pesan yang sangat dingin dan keras ke Beijing. Pesannya adalah, kami bisa mematikan keran pasokan energimu kapan saja kami mau. Ini adalah permainan catur geopolitik di level tertinggi. Luar biasa. Jadi, ini bukan cuma soal Maduro, bukan cuma soal Venezuela, tapi juga soal menekan Tiongkok. Ini semua terjadi ribuan kilometer jauhnya. Sekarang, pertanyaan terpenting, mengapa kita di Indonesia harus peduli? Apa dampaknya bagi kita? Karena dalam dunia yang terglobalisasi, gelombang dari peristiwa sebesar ini pasti akan sampai ke pantai kita. Dampak yang paling langsung adalah melalui harga minyak. Sederhananya, ini bisa terasa langsung di pom bensin. Indonesia adalah negara pengimpor bersih minyak. Kita mengimpor sekitar 700.000 barel setiap hari untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, hukum penawaran dan permintaan yang paling dasar. Ketika pasokan dari negara dengan cadangan terbesar di dunia, tiba-tiba berada dalam ketidakpastian, harga pasti akan bereaksi. Tepat, pasar membenci ketidakpastian. Sekalipun Amerika berjanji akan membanjiri pasar dengan minyak Venezuela, transisinya tidak akan mulus. Potensi kenaikan harga minyak dunia sangat nyata. Bagi anggaran negara kita, APBN, ini adalah beban berat. Kenaikan harga minyak mentah akan melebarkan defisit subsidi BBM. Dan jika pemerintah pada akhirnya terpaksa menaikkan harga BBM di dalam negeri, efek dominonya akan terasa di mana-mana. Betul, inflasi akan naik karena biaya transportasi dan produksi meningkat. Ini akan menekan nilai tukar rupiah. Kalau sudah begitu, Bank Indonesia akan berada di posisi sulit untuk menurunkan suku bunga acuannya. Dan jika suku bunga tetap tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita bisa ikut melambat. Semuanya saling terhubung. Tapi ada catatan penting dari beberapa sumber. Mereka mengatakan bahwa saat ini pasar minyak global sebenarnya sedang surplus. Jadi dampaknya mungkin tidak akan sedramatis itu dalam jangka pendek. Benar begitu? Betul. Untuk saat ini mungkin tidak akan langsung kiamat, mungkin ini hanya akan menyebabkan gejolak kecil. Tapi yang jauh lebih mengkhawatirkan, dan ini adalah poin terpenting bagi negara seperti Indonesia, adalah presiden yang diciptakan oleh tindakan ini. Ini seperti membuka kotak Pandora. Intervensi militer untuk mengamankan sumber daya energi sekarang dinormalisasi sebagai alat kebijakan luar negeri yang sah. Jadi ini bukan lagi soal sanksi ekonomi. Ini sudah lompat ke level berikutnya. Persis. Ini mengirimkan sinyal bahaya bagi semua negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam tapi mungkin tidak memiliki kekuatan militer untuk melindunginya. Ini adalah pengingat yang keras tentang betapa rapuhnya konsep kedaulatan energi dan kedaulatan ekonomi di abad ke-21. Jadi kalau kita rangkum sejauh ini, ceritanya sangat berlapis. Di permukaan ini adalah operasi militer yang cepat dan tegas, dengan alasan resmi perang melawan narkoba dan pemulihan demokrasi di Venezuela. Tapi jika kita gali lebih dalam, kita menemukan permainan geopolitik yang brutal. Ini adalah perebutan kontrol atas cadangan minyak terbesar di dunia, sebuah pesan kekuatan yang ditujukan langsung ke Tiongkok dan Rusia, dan penegasan kembali dominasi Amerika di halaman belakang mereka sendiri. Ini adalah pengingat yang sangat gamblang bahwa di panggung dunia, sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi kutukan sekaligus berkah. Dan ini meninggalkan saya dengan satu pemikiran yang terus mengganjal. Semua sumber ini, dengan caranya masing-masing, menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa menjadi target empuk ketika kekayaan alamnya tidak sebanding dengan kekuatan ekonomi dan militernya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup meresahkan untuk kita renungkan.
Di dunia di mana kekuatan militer bisa menormalisasi blokade dan intervensi demi sumber daya, apa arti sesungguhnya dari kedaulatan di zaman sekarang?